Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Melinda Sabrina Almadanti di acaranya BBM, Bincang-Bincang Milenial. Nah, malam hari ini kita kedatangan nih bintang tamu yang berprestasi dari Kota Banjarmasin. Bukan cuma dari dunia pendidikan, tapi juga di luar pendidikan, yakni ada Kak Subahan Maulani. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dong, Mel. Alhamdulillah. Apa kabar juga nih, Mel, Alhamdulillah kabarnya? baik banget. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih, Kak? Kalau kesibukan saat ini selain yang pasti kita jadi mahasiswa ya di Politeknik Negeri Banjarmasin dan juga kesibukannya saat ini, mensosialisasikan tentang remaja, kemudian kita juga mensosialisasikan tentang literasi dan juga ekonomi syariah. Itu nggak keteteran nih antara kuliah dan juga harus sosialisasi sebagainya? Oke, antara kegiatan nih ya Iya, dengan, kuliah kita. Tentunya, dari kegiatan dan juga kuliah itu harus ada manajemen waktu yang baik, Mel. Karena dari manajemen waktu yang itu juga, kita bisa mengetahui nih yang mana yang lebih urgent, yang mana harus kita dulukan, kemudian juga hari ini alhamdulillah diundang bersama teman-teman kita di bincang-bincang milenial juga salah satu kebanggaan bagi aku juga. ya Allah. Nah, kalau boleh tahu Kakaknya sekarang kuliah semester berapa? Kalau kuliah saat ini semester 5, alhamdulillah. Berarti lagi sibuk-sibuknya dong? Iya Dan dong, tetap betul. aktif nih untuk Alhamdulillah bisa aktif juga. kalau boleh tahu untuk sejauh ini Kakaknya kan pernah tuh jadi duta genre di 2021. Nah, untuk tahun 2023 ini apakah ada jabatan lain yang lagi dipegang nih? Oke, untuk 2023, sebenarnya dari 2022 sih sebenarnya. Kalau dari 2022 aku sebagai pemenang 5 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau di Duta Genre kemarin sebagai Duta Genre Intelijensia Putra tahun 2021. Berarti dari 2023 ini sudah banyak nih schedule Ya, dan Masya kegiatan Allah. sebagainya. Siap. Oke, nah di balik kegiatan itu tadi fokus pendidikan atau gimana ya? Kenapa gitu di sudah semester 5 nih dan milih tetap aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan lain? Oke, sebenarnya Mel ya, kalau kegiatan sih banyak ya tentunya apalagi kita sebagai remaja itu banyak banget kegiatan yang saat ini dibuka. Tapi saat ini aku memang fokus kepada pengembangan aku untuk bermanfaat bagi orang lain. Contohnya aku menjabat sebagai duta genre itu aku bermanfaat bagi remaja sesama kita, yaitu teman sebaya kita dan juga penting banget nih kita sebagai remaja saat ini mengenal diri kita, kemudian juga kita sebagai remaja itu namanya penting banget nih kita sebagai remaja kan jadi kita tahu nih apa yang diisi pikiran remaja sesama kita dan juga kita bisa memberikan ilmu yang sudah kita ketahui lebih dulu kepada remaja lain dan tentunya juga kita bisa belajar nih dari remaja yang lain juga tentang ilmu mereka. Gitu sih. Nah, tadi Kak Subhan ada bilang nih tentang mengenal diri. Nah, banyak pemuda sekarang itu bingung nih gimana sih cara ngenalin diri sendiri. Akhirnya tuh yang insecure, bingung cari potensi diri. Menurut Kak Subhan sendiri gimana tuh? Oke, penting banget ya sekarang kita sebagai remaja mengetahui bagaimana sih diri kita, apa potensi kita, apa kekurangan kita, dan apa juga yang ingin kita kembangkan atau yang kita impikan untuk kita meraih pencapaian kita. Bagaimana aku mengetahui diriku? Biasanya ya kalau aku sendiri, kita harus journaling dulu. Misalnya kita catat dulu nih apa aja sih kelebihan aku saat ini, apa yang aku harus perbaiki, apa kira-kira yang ingin aku capai, itu sih. Nah. Jadi kita harus mengenal diri kita tuh lebih dalam daripada orang lain. Nah, Kakaknya sebagai duta genre tadi di juara berapa? Duta Maaf. Genre Intelijensia Ah, Putra tahun ya. Nah, 2021. di 2021. Berarti itu Kakaknya masih itu sudah kuliah atau sekolah? Ya, alhamdulillah itu waktu itu kuliah semester 3. Nah, kenapa tertarik juga nih untuk ikut duta genre? Oke. Kayak gini ya, sebenarnya duta banyak ya, tapi duta genre itu kita fokus kepada perbaikan remaja yang ada di Indonesia dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Satu itu. Di genre juga kita bisa mengembangkan diri kita. Selain kita sebagai duta untuk memberikan informasi, kita juga bisa mengembangkan diri. Dengan kita misalnya sosialisasi nih ke sekolah ataupun ke pusat informasi konseling remaja yang ada di masyarakat, kita bisa meningkatkan public speaking kita, kemudian juga di genre itu kan ada selain hard skill yang harus kita mumpuni, tapi juga kita harus meningkatkan soft skill kita. Dan tentunya di genre itu kan ada namanya program 5 transisi kehidupan remaja. Remaja yang pertama melakukan pola bersih hidup dan sehat, PHBS, kemudian remaja yang kedua melanjutkan pendidikannya yang saat ini kita tempuh, Iya. kita berada di transisi Iya. kehidupan yang kedua,
Dan di transisi kehidupan yang ketiga itu adalah melakukan pekerjaan, remaja mencari pekerjaan, tapi ada juga ya teman-teman kita yang kuliah sambil bekerja, berarti mereka Iya. sedang menjalani kehidupan di yang kedua dan ketiga. Dan tentunya yang keempat itu mereka siap untuk menikah. Yang kelima, remaja siap untuk menjadi anggota masyarakat kembali, gitu sih tujuan awalnya. Nah, dari yang 5 tadi tuh, kita bahas dari pendidikan dulu nih. Pasti kita tahu lah ya, pendidikan sepenting apa sih dunia pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan banyak pemuda dari baik dari Indonesia ataupun luar, misal yang mereka berprestasi, mereka punya peluang, tapi karena dunia pendidikan terhalang ekonomi atau sebagainya. Nah, apakah dari Duta Genre nih mungkin gimana sih misalnya melihat nih seorang pemuda yang mereka punya potensi tapi terhalang di pembiayaan dan sebagainya? Oke, penting banget ya saat ini remaja, kita sebagai remaja nggak ada alasan lagi deh kayaknya kalau dibilang nggak bisa nerusin sekolah karena ekonomi, Kak, itu nggak mungkin sekarang. Karena dari Kementerian Kemendikbudristek itu sudah banyak sekali program. Contohnya itu Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga untuk kuliah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang saat ini yang diperlukan remaja dan paling penting bagaimana mereka melanjutkan pendidikan mereka adalah literasi. Bagaimana mereka mencari informasi bahwa saat ini aku memiliki kekurangan ekonomi, tapi kita bagaimana sih mencari beasiswa yang bisa kita melanjutkan kembali. Yang penting saat ini tuh literasi sih Mel ya. Nah, literasi menurut Kak coba Kak Subhan, mohon maaf, sendiri gimana nih? Oke, literasi saat ini pengertiannya bukan lagi baca tulis hitung, itu bukan, tapi literasi bagaimana kita saat ini sebagai remaja kita mendapat informasi, kemudian kita mencari informasi tersebut kebenarannya. Tentunya kan banyak sekali ya. Kita hidup di zaman jutaan informasi. Informasi mudah sekali didapat, tapi bagaimana kita sebagai remaja memilah dari informasi tersebut agar informasi tersebut benar. Kemudian informasi tersebut sudah dinyatakan benar bahwa kita proses ke diri kita, informasi tersebut gunanya apa sih buat diri kita? Karena literasi saat ini kita mendapatkan informasi dan informasi tersebut berguna bagi diri kita. Nah, eee, selain berguna untuk diri kita, biasanya kita akan berusaha untuk gimana lagi nih, sharing ke teman-teman terdekat Nah, atau intinya ngasih manfaat lah. Nah, Kak Subhan sendiri pernah nggak sih, biasanya kita udah nih belajar nerapin di diri kita, kemudian kita pengen sharing ke orang lain dan bukan mungkin ada nih yang ngerespon dengan hal-hal positif, support, tapi ada juga yang mandang dengan negatif. Misal, "Ah, ngapain sih oh, gini-gini." Gitulah ya. Nah, gimana Kak Subhan nih? oke, menanggapi hal-hal yang kita ingin memberikan informasi yang baik kepada orang lain. Tapi orang lain menganggapnya itu malahan tidak baik, terkesan menggurui, entah apa segala macam. Yang paling penting apa? Kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita awal apa? Untuk menggurui atau memang ingin memberikan informasi? Kalau tujuan kita ingin memberikan informasi, dalam hal untuk kita memberikan informasi, apakah itu baik untuk orang lain, teruskan. Masalah orang menerima atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing, tapi tujuan dari diri kita sudah tercapai. Kalau dari aku itu sih yang penting, aku menyampaikan nih ke teman-teman sejawat aku, teman-teman yang ada di kampus, kemudian juga adik-adik kelas aku, nih ada informasi ini aku sampaikan, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu niat kita kembali. Nah, Kakak di kampus sendiri, itu apakah memang gimana sih, maaf. Tadi kan fokus kampus nih dan ikut. Nah, selain dari belajar di kampus, apakah sebelum ikut duta-duta ya, nah apakah pernah belajar di lain atau mungkin ada nih les privat khusus dan sebagainya? Oke. Sebenarnya ya, kalau untuk dibilang kalau les private Hmm. sendiri tuh nggak pernah. Jadi memang kita otodidak, kayak email nih hebat banget, udah di umur Uh. segini udah sudah bisa mimpin podcast ya, tentunya juga hebat banget. Dan aku tuh Mel ya, sebenarnya keluar dari zona nyaman. Aku tuh dulu orangnya orang yang pendiam, aku dulu orangnya yang ngestak aja nih waktu SMA tuh memang nggak ada prestasi, aku tuh cuma akademik aja yang aku fokusin tuh. Nah, Hmm. tapi kalau sekarang itu memang aku keluar dari zona nyamanku, bahwa saat ini kita sebagai remaja di tingkat berikutnya kita harus mengenal diri kita lebih dalam, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita yang saat ini, gitu sih. Nah, keluar dari zona nyaman, itu apa nih motivasinya? Oke, motivasi keluar dari zona Iya. nyaman, itu tadi motivasi satunya, walaupun kita melihat teman-teman kita nih, udah hebat-hebat banget, itu salah satu motivasi, bisa jadiin motivasi, tapi tentunya motivasi yang kayak gitu nggak baik keterusannya. Motivasi yang paling bagus adalah motivasi untuk memang untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita ingin mengembangkan diri kita, bagaimana ingin kita lebih baik versi diri kita Mhm. bukan versi orang lain. Itu penting banget nih, jadi ditekanin ya. Iya. Jadi ada orang yang ingin bagus tapi versi orang Iya, lain. bener sih. Akhirnya tuh kayak ngejiplak Iya, proses betul orang lain. banget. Yang paling penting itu sekarang sebenarnya kita sebagai remaja, yang paling penting itu adalah
versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu sih. Keren sih, pokoknya karena gimana ya, remaja saat ini tuh ya gitu, nge-stuck di zona nyaman, apalagi setelah Covid, itu apa-apa lewat sosial media Iya, udah membludak banget. Nah, gimana ya, ngelihat pemuda saat ini akhirnya tuh kehilangan jati diri, nggak kenal dirinya sendiri, kehilangan jati dirinya, dan nge-stuck di zona nyaman. Nah, Kakak ada nggak nih, maksudnya gimana ya, cara tersendiri nih, gimana sih bantu temen nih atau pengen deh ngegerakin teman-teman biar nggak, "Ayo kita ikutan berproses." oke. Oke, sebenarnya kalau kita ngubah mindset seseorang tuh memang sulit ya. Hmm, Misalnya nih orang tuh memang style-nya kayak gini, kita mau ubah mindset-nya buat ngikutin kita tuh nggak bisa. Yang paling penting sebenarnya kalau kita berteman, environment, circle ya saat mhm, ini orang nyebutnya, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi, entah itu lingkungan teman, lingkungan keluarga. Kita bersama teman kita nih, misalnya ada teman bestie kita banget nih, dia style-nya di sini, iya, sementara kita style-nya di sini. Kita tuh nggak bisa sih, misalnya kayak ngatur dia itu mmm, nggak bisa, tapi yang paling penting kita mencari sesuatu yang paling paling bagus menurut kita. Circle yang membuat kita lebih baik, circle yang membuat kita lebih mendapatkan ilmu lebih mhm, banyak, karena kita yang berbeda jalan, itu akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Itu sih menurut aku. Jadi kayak kalau kita misalnya nih kalau kita mengajak teman-teman kita, kita bisa mengajak, tapi yang paling penting kita mencontohkan dulu yang paling penting. Karena orang lihat kalau mengajak tapi dianya yang iya, nggak ada apa-apanya, iya, misalnya kayak gitu bener nggak sih. bisa sih. Kayak omongannya tinggi tapi dia sendiri nggak ada pembuktian, Ya, kayak omong gitu, kosong betul. doang. Nah, Betul banget. itu dari tadi dunia pendidikan nih, kemudian ke pekerjaan. Nah, sebenarnya juga menindaklanjuti dari setelah Covid ke sosial media, menurutku sekarang itu dari sosial media sendiri udah bermanfaat banget di dunia pekerjaan. Salah satunya dengan membangun personal branding. Nah, ngebangun personal branding yang kemudian kan ya, HRD sekarang ini mohon maaf nih, sedikit bocoran. HRD sekarang itu kebanyakan ngelihat dari sosmed itu sendiri. Mhm. Nah, tapi banyak juga pemuda yang ya udahlah manfaatin sosmed untuk sekadar seru-seruan, posting-posting hal keseharianan. Astagfirullah, mohon maaf. Nah, kalau Kak Subhan sendiri gimana tuh? Apakah mengikuti yang bangun personal branding di sosial media juga atau yang ya udahlah di sosial media terserah orang mau Oke. ngeliat gimana, yang penting di luar nih gini. Oke, betul banget. Sosial media saat ini, kita hidup di zaman yang penuh Mmm, dengan internet. iya, Kita juga bisa mendapatkan 24 informasi jam. ya, 24 jam kita penuh dengan internet. Bahkan kita kuliah sejak Covid bisa online, bisa Iya, offline. Yang paling penting saat ini, misalnya nih ada orang yang berpendapat personal branding di Instagram atau di, TikTok, mmm, ada juga yang mencari pekerjaan. Yang paling penting saat ini sebenarnya, apapun itu kegiatannya, apapun itu bahannya, selagi itu bermanfaat untuk diri kita sendiri itu sangat penting. Contoh, sosial media tadi bagus nih, mhm, tapi kalau kita gunainnya nggak bagus, akan jadi nggak bermanfaat kan. Ada juga nih orang yang nggak mau aktif sosial medianya, tapi memang memiliki personal branding yang bagus. Entah itu di mana, entah itu dia di masyarakat atau di mana, kan orang masing-masing punya, style-nya iya, masing-masing. Jadi, eee, sosial media pun kalau digunakan untuk personal branding, itu bisa menjadi bagus, bisa juga menjadi tidak. Karena personal branding kan saat ini iya, macam-macam ya. Jadi ada personal branding yang memang dia mhm, bagus, ada juga personal branding yang memang dia tidak bagus, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau aku sendiri aku memilih, personal branding juga di sosial media, tapi juga kita yang paling penting itu bermanfaat untuk di masyarakat pada kenyataannya. Dan juga kalau sosial media sendiri aku tuh, tipikal yang sosial media tuh buka kalau memang aku ada keperluannya di situ, kayak gitu. Jangan juga nih remaja saat ini misalnya lihat postingan orang lain malah jadi ikutan flexing, iya, atau malah jadi ikut iri dengan mhm. pencapaian orang lain tuh jangan juga. Jadi bisa-bisalah kita menghandle diri kita untuk bagaimana sih memanfaatkan sosial media. Nah, Kakak kan ikut generasi berencana nih, apa sih, eee, mungkin nih salah satu yang kebiasaan dulu udah berubah semenjak jadi ikut menjadi seorang generasi yang berencana, tahap Mmm, awalnya lah. oke. Tentunya yang pertama karena kita di lima transisi kehidupan Mhm, remaja tadi, penerapan hidup bersih dan sehat, itu yang paling penting. Karena remaja kita saat ini bagaimana apalagi di musim-musim Covid ya, kita mhm, sebagai remaja itu harus sehat banget. Tentunya kesehatan remaja itu tidak hanya dari kebersihan, tapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Kemudian bagaimana juga kita di remaja mengetahui sanitasi yang baik, sanitasi. Sanitasi aja banyak yang nggak tahu nih, sanitasi kan entah itu, bagaimana jamban yang kita pakai, kemudian air bersih yang kita gunakan, itu sangat penting diketahui remaja agar remaja saat ini
tidak mengkonsumsi misalnya nih remaja, kita kan calon-calon ibu dan Hmm. bapak. Kita akan mengetahui nih bagaimana air yang dikonsumsi oleh ibu yang baik itu di PHBS terlebih dahulu. Kemudian juga kita di transisi kehidupan yang kedua, aku dari segi pendidikan sendiri alhamdulillah setelah mengikuti generasi berencana aku tuh lebih, tahu nih apa ya tujuan aku dari pendidikan yang akan kulakukan selanjutnya, khususnya di tahun 2023 dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pekerjaan apa sih prospek yang akan aku lakukan tentunya, dan perubahan kecil-kecil yang sedikit-sedikit tadi, entah itu melakukan hidup bersih dan sehat, kemudian juga perubahan kecil yang selalu berani nih misalnya ditunjuk untuk maju ke depan atau segala macam, itu juga perubahan kecil yang sangat jauh berubah dari diri aku yang sebelumnya. Itu sih. Jadi ngebentuk berarti itu habit sama lebih baik 1% satu Iya, hari. betul banget. Itu. Nah, tadi udah dunia pendidikan, kemudian yang tadi apa? Maaf, ketiga Pekerjaan. pekerjaan. Nah, yang ketiga masuk ke dunia pekerjaan. Kakak sendiri apakah sekarang sedang bekerja atau memang fokus pendidikan? Oke, kalau aku sendiri ya saat ini, kalau dibilang kerja juga enggak ya kita ya, karena kan nggak ada kerjaan yang memang tetap kayak gitu. Hmm. Tapi kalau saat ini, kalau ada yang misalnya ada yang mau nge-MC, aku bisa nge-MC. Kalau ada moderator, aku moderator kayak gitu sih saat ini kerjaan-kerjaan yang kayak gitu. Freelance lah ya. Ya freelance aja. Kakak MC itu sendiri apakah belajar atau tidak juga nih? Sebenarnya belajar tuh bisa di mana saja Hmm. dan kapan saja, karena semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Jadi semua dimanapun kita berada itu Hmm. semuanya bisa belajar. Tapi untuk sendiri tuh belajarnya otodidak, dan juga ada beberapa tanya-tanya nih ke beberapa teman-teman yang memang sudah ahli di bidangnya. Kemudian juga transisi kehidupan kita yang berikutnya kan ada lanjutkan pernikahan kayak gitu. Jadi kita di genre itu memang selain kita disiapkan nih bahwa kita mengetahui itu kita ingin bekerja di mana atau kita ingin mencapai pekerjaan kita yang seperti apa, kita akan siap juga melakukan pernikahan. Sudah ada target lah ya, umur sekian, sekian, sekian. Nah, kalau untuk pernikahan sendiri, kita singgung sedikit-sedikit lah ya. Oke, kakak sekarang kan semester 5 nih, berarti tinggal ya setahun, 2 tahun lagi lah ya lulus. Nah, apakah rencananya nih sebagai seorang generasi Masya Allah, berencana, ya. apakah akan lanjut ke jenjang pernikahan atau mungkin ada nih target-target lain untuk kedepannya? Oke. Tentunya karena kita di program genre sendiri, generasi berencana itu ada program yang namanya 2125. Jadi kalau perempuan itu dianjurkan ya, bukan diwajibkan atau Ayo. disuruh nih, enggak, dianjurkan. Jadi kita dianjurkan untuk wanita itu 21 standarnya dan laki-laki itu 25. Jadi kita kalau aku sendiri ya, kalau target aku antara 25 sampai 27. Kalau ditanya nih, kapan mau nikah? 25 sampai 27 kalau aku ditanya. Nah, eee, ada nggak nih alasan tersendiri nih mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa sih cewek itu harus di umur 21 dan kenapa cowok harus di umur 25? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Kenapa sih cewek harus 21? Karena biasanya ya, kalau yang kita 21 tuh remaja kalau dari segi psikologi dan juga kesehatan itu mereka sudah matang. Entah itu dari siap untuk hamil, mereka juga sudah siap untuk melakukan eee, kerjaan rumah tangga apa segala macam, sudah siap mentalnya. Tapi yang paling penting apa, biasanya kan perempuan nih di umur 21 sudah selesai kuliah kalau bagi mereka yang kuliah. Kemudian juga bagi mereka yang bekerja, wanita kan misalnya lulus SMA, wanita sudah bekerja, mereka sudah mapan nih untuk bekerja, siap untuk rumah tangga. Kenapa juga laki-laki kenapa 25? Kenapa nggak 21? Karena laki-laki kan sebagai kepala rumah tangga dan tentunya lebih banyak lagi tanggung jawab yang diberikan. Nah, di sini laki-laki kenapa dianjurkan 25 sih? Misalnya mereka lulus di umur 22, lulus kuliah, atau mereka sudah bekerja di umur 22, tapi 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi setelah umur 22, itu mereka akan lebih mapan kembali. Karena kan untuk laki-laki kan lebih banyak tanggung jawabnya. Walaupun kita berumah tangga itu sama ya, tentunya dalam gender equality itu semuanya sama. Tapi semuanya memiliki hak yang sama kayak gitu antara perempuan dan laki-laki. Tapi laki-laki tetap menjadi kepala rumah. Jadi tanggung jawabnya lebih besar dan laki-laki harus bisa menafkahi keluarganya seperti itu. Nah, kan udah ada nih ketentuan umur dari 21, 25. Tapi udah nggak asing dong ya. Kayak mungkin entah teman terdekat sendiri bahkan yang umur baru belasan udah masuk ke jenjang dunia pernikahan sendiri. Nah, biasanya dari kakak sendiri nih mungkin pernah terjun langsung ke masyarakat yang demikian. Gimana cara kakak menyampaikan mungkin atau gimana sih ngasih paham mereka atau mungkin ada juga nih pengalaman yang bikin kesan lah tersendiri dari kejadian itu. Oke, bagus banget ya pertanyaan ini. Jadi kayak gini, Mbak.
Misalnya orang ada mau nikah nih umur 19 atau 20 atau 18 tahun orang mau nikah. Kita sebagai orang lain, kita kan orang lain nih, misalnya Iya. kita cuma teman atau kita cuma sebagai tetangga, itu bisa nggak sih ngatur orang? Enggak kan. Yang kita bisa tuh apa sih? Kita memberikan informasi. Misal, mereka mau tetap juga nih, tetap mau nikah di umur 19 atau 18, kita sebagai generasi berikutnya kita memberitahukan bahwa, "Oh ini loh, bagaimana sih ibu siap untuk hamil, kemudian bagaimana ibu menjaga 1000 hari pertama kehidupan." 1000 hari pertama tahu? 1000 hari Gimana pertama tuh? itu 9 bulan di dalam kandungan. Kemudian sampai anak berumur setelah lahir sampai anak berumur 2 tahun. Itu namanya 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu sangat penting. Karena di 1000 hari pertama kita anak itu tumbuh dengan kembang. Contoh di dalam perut, ibu hamil misalnya nih, yang tadi yang mau nikah Mmm, dini tadi, mereka nggak tahu nih apa makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil, iya. kemudian juga apa sih, sanitasi tadi Mhm. kembali lagi sanitasi yang baik untuk ibu hamil itu seperti apa. Jadi kita sebagai duta, kita hanya memberikan informasi bahwa, "Oh ini loh cara yang baik, ini loh yang tepat." Kalau kita memaksa orang untuk tidak menikah itu tidak bisa, karena Mmm, kita cuma memberikan apa yang kita ketahui, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau untuk bener sih. bapak-bapaknya nih, apa sih Mmm, yang harus disiapkan kira-kira? Misalnya nih mereka yang memang tidak nikah dini tapi nggak mau hamil dulu, kita menginformasikan tentang bagaimana alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi tentunya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ada KB. mmm, Bagaimana kontrasepsi jangka panjang, alat kontrasepsi jangka pendek, itu harus diketahui oleh kedua mempelai yang ingin menikah. Dan tentunya dari BKKBN sendiri, itu sudah ada program namanya LC-Meal. Aplikasi siap nikah, siap hamil. Jadi di situ sudah didata semua nih, ibu ini memang sudah siap nggak untuk mhm. hamil. Kalau memang nggak siap, ditunda dulu hamilnya. Jadi tetap disarankan untuk hamil di umur 21. Seperti itu. Tapi kalau memang ibunya sudah sehat, ibunya sudah siap, bapaknya juga sudah siap, itu mereka dipasrahkan untuk memilih jalan sendiri. Jadi nggak bisa kita Iya. nyuruh orang nggak nikah dulu, nggak bisa. Malah jangan-jangan biasanya tuh, dapat ungkapan lebih baik kawin muda daripada yang enggak-enggak. Ya kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa Mmm, kita sebagai generasi berencana kita hanya memberikan informasi bahwa itu sih pilihannya. Kalau memang ingin menikah, ditunda kehamilannya. Gitu sih. nah, Kakak ada nggak pengalaman tersendiri itu? Pokoknya yang berkesan nih sampai Kakak bisa ada di posisi sekarang? Kalau yang berkesan saat ini, dulu aku tuh pernah mengalami obesitas. Jadi yang paling berkesan saat ini aku tuh berhasil tadi keluar dari zona nyaman aku. Aku yang dulu obesitas bisa menerapkan hidup bersih dan sehat. Kemudian juga aku yang dulu pendiam bisa jadi aktif kayak gitu sih. Jadi kesan-kesan itu yang nggak bisa itu yang paling berharga sih di dalam hidup aku saat ini. Kayak merasa bahagia dengan pencapaian diri Ya sendiri. betul sekali. Karena kembali Mmm. lagi kan bahwa versi terbaik diri kita tuh di versi diri kita, nggak ada versi orang lain. Nah, sudah ini udah menuju tahun keemasan. Di mana, sudah nggak asing lagi nih tahun gimana nih 2024 tentunya, pergantian presiden dan sebagainya. Nah, gimana Kakak menanggapi hal demikian? Kalau kita sebagai remaja yang penting jangan golput ya. Iya. Tentunya jangan golput Mmm, kita sebagai remaja, apalagi yang sudah 17 tahun sudah dapat KTP, iya. jangan sampai golput tentunya. Tapi yang paling penting saat ini kita sebagai remaja kita harus mengetahui yang namanya bonus demografi. Pada bahwa di tahun 2030 sampai tahun 2040 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Karena apa sih bonus demografi, Kak? Bonus demografi itu ini, banyaknya remaja yang berusia remaja lagi, banyaknya usia produktif di tahun tersebut. Jadi antara tahun 2030 sampai tahun 2040 itu banyak sekali usia produktif. Usia produktif itu dari umur berapa sih? Dari umur 15 sampai dengan 64 tahun. Kita-kita yang saat ini, Iya. email, aku, tentunya teman-teman dari bincang-bincang milenial, itu kan akan jadi pemimpin, akan orang yang mencari pekerjaan di tahun tersebut. Nah, kita yang saat ini harus siap. Kita entah itu siap dari segi kesehatan, bagaimana kita tadi mencegah kesehatan, jangan sampai nih banyak anak yang stunting. Nah, stunting itu parah loh penyebabnya. Jadi anak stunting itu nggak bisa menerima ilmu mereka. Jadi mereka akan lambat dalam memahami sebuah konsep ataupun keilmuan. Nah itu bahaya banget kan. Jangan sampai kan generasi Iya, Indonesia wah, malah makin lambat pemahamannya di tahun tersebut. Tentunya Indonesia harus siap dengan mhm, bonus demografi. Kemudian juga dari segi pekerjaan mereka harus siap nih dengan soft skill yang saat ini. Tentunya saat ini banyak banget kan soft skill. iya, Kalau mereka yang introvert apa? Misalnya copywriting juga sangat penting saat ini. Jadi nggak hanya public speaking gitu kan juga
copywriting, bagaimana mereka menjaga teamwork, bagaimana kita inisiatif yang tinggi itu sih yang saat ini yang paling penting yang harus diketahui remaja. Bonus demografi harus disiapkan dari kita. Nah, tadi Kakak ada nyinggung tentang produktif. Menurut Kakak sendiri, produktif itu gimana? Apakah yang full kegiatan? Oh iya, betul. Iya, karena biasanya banyak yang salah arti nih, produktif gimana sih? Bedakan antara produktif dan sibuk. Sibuk. Ya, banyak sekali orang yang kayak, "Aku nih produktif banget nih," padahal dia sibuk, nggak produktif. Produktif itu apa sih, Mbak? Produktif kalau versi aku ya, Iya. versi aku sendiri, kalau aku tuh misalnya kegiatan nih, kalau banyak banget kegiatannya sampai aku nggak istirahat, itu berarti aku sibuk, aku nggak produktif. Tapi kalau aku bisa nyusun kegiatanku tuh bagus, waktunya sholat aku bisa sholat, waktunya makan aku bisa makan, waktunya aku bisa harus baca buku, aku harus baca buku, itu yang dinamakan produktif. Walaupun misalnya dalam kegiatan sibuk tuh kita misalnya ngisi apa-apa nih, misalnya ngikutin kegiatan apa-apa yang bagus-bagus, tapi nggak ada waktu Hmm. untuk diri kita sendiri, itu nggak produktif sebenarnya. Kalau menurut aku, produktif tuh ada waktu luang untuk diri kita sendiri. Mengembangkan diri itu bukan hanya kita ketemu dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri juga bisa, entah kita baca buku, atau dengerin podcast nih, bincang-bincang nilainya juga produktif banget ya tentunya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat, itu sih. Produktif adalah, menurut aku, produktif adalah waktu untuk diri kita sendiri di sela-sela produktif kita yang lain. Nah, itu sih. Nah, untuk ngatur waktu produktif Kakak sendiri, apakah biasanya kan ada tuh orang yang tiap pagi bikin schedule kegiatan hari ini. Nah, Nah, Kakak tipe yang gimana tuh? banyak ya tipikal orang yang ada yang nyusun kegiatannya, kemudian ada juga yang nempelnya di dinding. Iya. Kalau aku sendiri, aku biasanya memang tipikal yang catat juga, tapi catatnya tuh yang enggak yang tiap hari. Jadi misalnya nih, misalnya kalau masih bisa aku atur, nggak aku catat. Jadi memang, oh iya aku ini, habis Hmm. ini, kayak gitu. Tapi penting banget sih sebenarnya dicatat. Jadi kebiasaan yang harus aku kembangkan sebenarnya itu juga. Jadi saat ini memang aku lagi mengembangkan kebiasaan yang bahwa mencatat tuh perlu ternyata. Mencatat tuh juga perlu. Tapi kalau saat ini dibilang tips dari aku bagaimana caranya mengatur bedakan tadi sih. Bedakan misalnya nih ada kegiatan bagus tapi bikin kita jadinya kelelahan banget tuh nggak bisa ditinggalkan. Kalau untuk ngatur jadwalnya biasanya aku nggak yang terlalu mencatat-catat banget enggak. Jadi, ngalir aja kayak gitu. Mungkin lebih kayak yang dalam seminggu nih mungkin ada waktu olahraga Iya betul khusus, banget kayak kayak gitu. gitu. Kalau untuk yang full day kayak kuliah nggak usah dicatat lagi lah. Ya karena itu sudah yang jadi kebiasaan Hmm, kita kan. oke. Eee, nah, Kakaknya kan nih kayak jago banget nih berkomunikasi dan ikut duta bahasa juga. Tapi Kakak kuliah di jurusan Akuntansi lembaga keuangan syariah, lebih ke program iya. studinya. Nah, kenapa tuh jadi lebih tertarik ke akuntansi? Sebenarnya ya kalau kita kuliah tentunya kita ingin memperdalam hard skill kita. Ya. Bidang hard skill tentunya akuntansi lembaga keuangan syariah. Kenapa sih lu ngambil akuntansi lembaga keuangan syariah? Karena dulu itu kan dilihatnya sampai saat ini ekonomi syariah itu sangat berkembang. Entah itu dari segi industri halal, kemudian juga dari segi ekonominya, perbankannya, Indonesia saat ini sedang sangat berkembang, bahkan di dunia ekonomi syariah itu sangat berkembang. Dan aku melihat ada prospek di sana. Jadi aku kenapa ngambil jurusan itu. Kemudian juga sukanya komunikasi, kenapa kuliahnya itu aja. Kenapa nggak kuliah komunikasi, itu banyak banget orang yang nanya ke aku kayak gitu. Bukan hanya email hari ini yang nanya, tapi juga banyak teman-teman aku yang nanya, kenapa sebenarnya nggak masuk kuliah ilmu komunikasi, Iya. atau apa sebenarnya ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Jadi style kita yang ada saat ini, jadi teman-teman yang merasa salah jurusan nih, lanjutin aja Iya. dulu. Nanti akan ketemu stylenya, akan ketemu, oh ini loh ternyata bagus loh ternyata jurusan yang saat ini kita tempuh. Hal-hal lain yang memang bakat kita atau memang yang kita inginkan untuk kembangkan tuh bisa dikembangkan di luarnya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ini jadinya double dong. Orang Iya. yang akuntansinya bagus nih, terus komunikasinya juga bagus. Nah itu sih yang saat ini ditekankan. Jadi saat ini kita bisa belajar di mana saja. Jadi untuk bidang-bidang ilmu yang bisa dipelajari di luar kita kuliah itu juga bagus untuk ditingkatkan. Dan sebenarnya tuh nggak ada istilah salah jurusan nggak sih? Ya nggak ada sebenarnya. Sebenarnya nggak ada, cuman banyak banget tuh dengar teman-teman yang udah kuliah pasti kayak, "Ah, salah ambil jurusan nih, harusnya Iya. jurusan ini, ah nggak sesuai dengan passion dan sebagainya." Sebenarnya justru karena jurusan itu nanti bisa nih di-collaboration kayak Kakak sendiri kan, Iya, bisa betul. kolaborasi yang akhirnya
plek nih. Iya, kan jadi bagus versi diri kita kan, Iya, bukan versi orang lain kan. iya. Nah, itu sih. Nah itu sih karena dengerin kata orang kan, kamu Betul betul. gini-gini, akhirnya malah ya udahlah kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, nah balik ke genre lagi nih Kak, generasi berencana. Ada nggak nih apa sih kayak simbol khusus dari genre itu sendiri? Kita lupa ya dari tadi salam Iya. genre ya, tentunya salam genre ini ada maknanya. Jadi salam genre, salam. Jadi kita sebagai generasi remaja memberikan salam, kayak gitu. Salamnya apa sih? Kenapa nih ada Hmm. dot, ada 3? Ini buat nih tandanya zero, menolkan. Jadi kita menolkan, disuruh menolkan yang 3 tadi. Kayak R3 pokok, permasalahan remaja. Satunya apa sih Kak? Satunya pernikahan dini. Jadi kita sebagai remaja harus menolkan pernikahan dini. Yang kedua apa sih Kak? Yang kedua, pergaulan bebas. Jadi kita sebagai remaja selain pernikahan dini, kita juga harus menjauhkan pergaulan bebas atau seks pranikah. Kemudian juga yang ketiga apa sih? Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kita menzirokan ketiga hal tersebut. Nah, jadi Salam genre dong dulu kita. Salam genre, salam. gitu ya. Salam Salam genre, salam. salam. Sebenarnya panjang sih salam Gimana genre, tuh? salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Oke, Genre kita ulang deh ini ya. Oke. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Tangan jangan sakit hari. Oke, nah jadi nih dari semua genre apa yang 5 tadi, sebenarnya buat teman-teman nih yang lagi menikmati masa-masa mudia sebagai masa-masa muda nih sebagai seorang pelajar, mahasiswa atau santri, yang 5 tadi itu kayaknya bukan hanya nih sudah harus diterapkan bagi diri masing-masing gitu loh, nggak cuman harus seorang duta aja nih yang sebagai seorang generasi berencana, tapi semua pemuda atau pemudi Indonesia itu sudah sepantasnya lah menjadi seorang generasi yang berencana, punya target yang pas, punya tujuan yang gimana ya, intinya astagfirullahaladzim, maaf, ini kada nah, intinya kalian tuh wajib banget gitu loh, sebagai seorang pelajar udah mulai nih target-target ke depannya, udah punya tujuan, udah mulai kenal diri sendiri, udah mulai keluar dari zona nyaman. Karena kalau nggak keluar sekarang, kapan lagi sih? Kalau nggak dari diri sendiri, nunggu siapa lagi gitu loh. Nggak ada selesainya kalau pengen kayak orang lain, atau terlambat, dan sebenarnya kesuksesan itu nggak ada kata terlambat ya Kak. Betul banget. Biasanya tuh ngelihat temen nih udah jago, sendirinya masih nggak bisa apa-apa, akhirnya insecure. Yang sebenarnya tuh aku inget banget motivasinya tuh gini, bunga itu nggak mekar bersamaan, bahkan lebih indah kalau kamu tuh mekarnya sendirian, beda dari yang lain. Jadi jangan pernah takut terlambat untuk memulai. Nah, mungkin dari Kak Subhan nih, masuki closing statement, ada nih pesan-pesan atau motivasi buat para remaja di luar sana. Oke, closing statement-nya buat teman-teman semua, bukan aku yang paling hebat, bukan aku yang paling bagus, tapi ada yang bagus nih. Kita sudah bahas tadi tentang bonus demografi, tentang bagaimana literasi kehidupan, bagaimana kita siap untuk menikah, bahkan menjadi bagian dari masyarakat. Semuanya itu berbicara tentang kebiasaan kan. Tadi kita bicara tentang literasi juga, semuanya berbicara tentang kebiasaan. Jadi quotes-nya apa? Pohon yang besar diciptakan dari benih yang kecil. Jadi tanam setiap hari kebiasaan-kebiasaan baik untuk diri kita, maka kita akan menjadi pohon besar suatu saat nanti. Pohon besar yang tentunya versi terbaik dari diri kita. Itu sih. Oke. Udah, ini ceritanya udah nyatu nih. Udah panjang banget, udah bolak-balik dari A, B, C ke A lagi. Intinya tadi yang harus terapin banget yang 5 tadi ya Kak? Iya, betul banget. Dari apa tadi yang awal, maaf? Yang pertama, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku, kemudian dari pendidikan, pekerjaan, Pendidikan. pernikahan, dan kembali ke masyarakat. Nih, aku ingat. Jadi harus jadi PR banget nih buat kalian sekarang, buat kehidupan kedepannya. Oke. Udah di akhir banget nih, udah panjang cerita, jadi kayaknya nggak perlu lagi aku banyak berbicara. Mungkin nanti nih di lain kesempatan, kalau kalian pengen tanya-tanya lagi atau pengen sharing-sharing, bisa langsung DM, boleh ya Kak? Boleh dong. Katanya teman-teman semua yang mau
sharing ke Iya. aku tuh bisa DM ke aku, namanya Subhan.Maulani. Nanti ada deh di deskripsi ya. Masya Allah. Nanti langsung ditambahin nih. Jadi kalian bisa langsung nih stalking-stalking atau pengen belajar hal lainnya. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan atau mungkin ada beberapa kata yang agak gimana gitu. Karena tujuan kita di sini adalah belajar. Betul. Oke. Jadi intinya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama memberi pelajaran dan kembali salah sih. Maksudnya belajar, mengamalkan dan mengajarkan. Nah, itu maksud aku. Oke, sekian dari aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.